Pada sekitar akhir 1970-an, pasukan Uni Soviet masuk ke Afghanistan. Mereka ingin mendukung sebuah rejim yang berhaluan komunis di Afghanistan. Tentu saja pada saat itu terjadi perang dingin. Blok Soviet, blok Timur, dan blok Barat yang diwakili oleh Amerika itu masih berseteru. Ketika pasukan Soviet berusaha untuk mendukung rejim komunis, Amerika tentu nggak suka dan mereka ingin menjegal berkembangnya komunis di Afghanistan. Tapi Amerika pinter, dia tidak mengirimkan pasukan ke Afghanistan, tetapi melatih orang-orang Afghanistan atau masyarakat Afghanistan agar berani melawan pasukan komunisme Soviet pada saat itu. Apa yang dilatihnya? Nah, ini yang menarik. Pada saat itu, Amerika kemudian menawarkan atau mengajarkan masyarakat Afghanistan soal Islam garis keras. Jadi di sekolah-sekolah Afghanistan diajarkan bagaimana mereka mengkategorisasikan semua pasukan Soviet sebagai kafir. Semua pasukan Soviet wajib diperangi atas nama Islam. Semua pasukan Soviet atau semua yang bule itu adalah utusan yang akan menghancurkan Islam. Pada saat itu sekolah-sekolah Afghanistan itu kemudian dimasuki oleh silabus atau oleh ajaran-ajaran yang mengharuskan jihad atau kelompok-kelompok yang mendorong pada kekerasan. Anak-anak kecil di Afghanistan diajarkan bagaimana melawan kekuatan asing di negaranya. Akibatnya apa? Akibatnya kelompok-kelompok yang suka dengan kekerasan berbasis agama tumbuh di Afghanistan. Amerika sebagai negara yang merancang itu semua tentu saja senang. Karena apa? Karena kekuatan ini berhasil menghalau pasukan Uni Soviet. Pada saat 1989, akhirnya pasukan Soviet pergi dari Afghanistan. Bukan cuma itu, pada saat terjadi perang Afghanistan, beberapa masyarakat Indonesia juga datang ke Afghanistan untuk membantu rakyat Afghanistan dengan asumsi bahwa itu adalah perang agama. Mereka perang melawan pasukan yang beda agama. Mereka perang berdasarkan keyakinan bahwa ini adalah jihad. Jadi dari Indonesia tuh banyak banget tuh yang datang ke Afghanistan. Dan setelah 1989 selesai, para alumni Afghanistan kembali ke Indonesia. Dan kemudian setelah itu Afghanistan bukannya damai ditinggal Uni Soviet, mereka malah bertempur sendiri. Karena apa? Karena pada saat dulu kan ada Soviet, kan mereka punya musuh bersama yang harus mereka hadapi bersama. Ketika Soviet pergi, mereka tentu saja yang sudah hobi perang, apalagi perang berbasiskan agama, saling serang, saling menghantam, saling tikam. Nah, pada saat kondisi saling tikam itulah kemudian muncul kelompok-kelompok yang berbasiskan agama yang ingin melebarkan pengaruhnya atau mencari pengaruh di Afghanistan. Taliban lahir dari kondisi seperti itu. Tetapi di Afghanistan pada saat itu ketika Soviet sudah pergi, orang-orang yang gila perang ini mulai berpikir bahwa musuhnya bukan cuma Soviet. Orang kafir atau orang yang dianggap kafir bukan cuma Soviet. Amerika juga diasumsikan sebagai perwakilan dari kekuatan non-Islam. Itulah yang terjadi pada 2001, serangan terhadap menara kembar di Amerika, di New York, dan ini dinyatakan diserang oleh kelompok lain lagi namanya Al-Qaeda yang juga basisnya di Afghanistan. Dan setelah kejadian itu, Amerika bermaksud untuk menangkap Osama bin Laden, tetapi kelompok-kelompok Taliban yang sebetulnya satu ideologi. Ideologinya adalah Islam garis keras, Islam yang suka perang, Islam yang suka membunuhi orang yang berbeda. Itu Osama dilindungi oleh Taliban. Akibatnya Amerika menyerang Taliban dan kekuasaan mereka runtuh di Afghanistan. Yang paling menarik adalah pada saat Afghanistan dikuasai oleh Taliban, itu luar biasa bagaimana mereka menerapkan sistem bernegara yang jauh dari akal sehat. Bayangin, main layangan
itu bisa dihukum mati. Orang main layangan bisa dihukum mati. Saya ingat sebuah novel atau sudah jadi film ya, judulnya The Kid Runner. Itu menceritakan bagaimana masyarakat Afghanistan yang cinta sama layangan dan kemudian oleh Taliban itu dinyatakan sebagai haram. Potong jenggot atau nyukur jenggot juga bagian dari haram. Dan yang paling kasihan adalah para perempuan, para wanita di Afghanistan pada zaman Taliban. Mereka sama sekali tidak boleh beraktivitas, mereka sama sekali tidak dihargai sebagai manusia, mereka sama sekali tidak punya wewenang untuk menentukan masa depan dan dirinya sendiri. Ini yang paling mengkhawatirkan. Nah, kembali tadi, ketika terjadi perang Afghanistan, banyak orang Indonesia yang ke sana. Ikut-ikutan perang, ikut-ikutan jihad, ikut-ikutan membela agama. Dan selesai perang Afghanistan pada tahun 1989, sebagian orang Indonesia ini pulang ke Indonesia. Nah, mereka-mereka yang pulang inilah yang kemudian menjadi otak gerakan terorisme di Indonesia nomor satu. Kita tahu peristiwa bom Bali, peristiwa bom Marriott, dan peristiwa-peristiwa besar itu diinisiasi oleh para alumni pejuang Afghanistan. Jadi mereka belajar perangnya di Afghanistan, bawa pulang ke Indonesia dengan asumsi semua orang yang di luar kelompok dirinya adalah wajib diperangi. Jadi mereka bikin terorisme di sini. Dari situlah kemudian terus merembet kekuatan mereka di Indonesia merajalela untuk terus-menerus menyebarkan ajaran kekerasan yang sekarang juga menjadi momok di Indonesia. Para alumni Afghanistan menjadi momok di Indonesia. Hari ini atau belakangan ini Taliban kembali berkuasa di Afghanistan. Pemerintahan resmi yang tadinya didukung oleh Amerika sekarang tidak punya gigi, tidak punya kaki lagi. Bahkan Presiden Afghanistan sudah kabur ke luar negeri. Dan Afghanistan hari ini kembali ke titik paling nadir dalam kehidupan masyarakat. Di mana perempuan-perempuan cuma diseret ke lapangan, dieksekusi karena dianggap melanggar syariah atau menjadi budak seks kekuatan atau tentara-tentara Taliban tersebut. Kita melihat asumsi mereka bagaimana sebuah ideologi agama yang diterjemahkan menjadi ideologi negara sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan karena yang ada cuma jerit tangis, yang ada cuma kekerasan, yang ada cuma kesedihan dari masyarakatnya. Salah sedikit dianggap kafir, salah sedikit dianggap melanggar agama. Dan orang-orang ini ketika menegakkan hukum merasa menegakkan hukum Tuhan padahal hukumnya sendiri. Terus dari mana sih Afghanistan itu atau pasukan Taliban dapat duit untuk melancarkan operasi besar-besaran itu? Kalau kita lacak, mereka sebagian besar dibiayai oleh bisnis narkoba. Opium Afghanistan yang disebar ke seluruh dunia sebagian besar dikuasai oleh Taliban. Mereka juga mengeksplorasi tambang Afghanistan untuk membiayai kelompok-kelompok garis keras ini. Hari ini Afghanistan menampakkan pada dunia bagaimana sebuah ideologi yang seolah-olah berbasiskan agama diterapkan dalam sebuah negara dan hasilnya cuma kehancuran. Dan hari ini, pada hari yang sama, ideologi-ideologi kayak gitu tuh pingin diekspor ke Indonesia, pingin diterapkan di sini. Jangan kaget kalau masih banyak orang yang teriak-teriak soal khilafah, jangan kaget kalau masih banyak orang teriak-teriak soal negara berdasarkan agama. Jangan kaget kalau masih banyak orang teriak-teriak soal bagaimana menegakkan syariah. Padahal belum tentu bahwa persepsi mereka tentang syariah, persepsi mereka tentang agama itu sesuai dengan keinginan agama sendiri. Kenapa? Mana ada agama yang mestinya mengajarkan kemanusiaan harus menyeret perempuan dari rumahnya dan dipaksa untuk menjadi budak seks.
Mana ada agama yang seharusnya indah ini, bahkan untuk cukur jenggot saja Anda bisa dirajam. Mana ada ajaran yang lahir dari firman Tuhan ini yang mengedepankan kemanusiaan begitu keji pada anak-anak, pada perempuan, bahkan pada orang yang berbeda agama. Mestinya kan agama lahir untuk memperbarui hidup manusia, untuk membuat kehidupan jauh lebih baik. Orang-orang ini di Indonesia kembali mendapat semangat dengan lahirnya kelompok-kelompok Taliban atau menangnya kelompok-kelompok Taliban di Afghanistan. Dan kita sangat khawatir ini dijadikan sebagai inspirasi untuk diekspor atau untuk ditiru di Indonesia. Tentu saja kita yang sudah hidup di sini, sudah nyaman, hidup dengan suasana yang damai, nggak mau nasib kita seperti rakyat Afghanistan. Kita yang punya istri, yang punya orang tua, yang punya saudara perempuan, yang punya anak perempuan, tentu saja tidak mau orang-orang yang kita sayangi diseret menjadi budak seks seperti saudara-saudara kita di Afghanistan. Jadi yang paling penting adalah kita jaga diri kita agar ideologi-ideologi sesat ini tidak ditawarkan untuk masuk ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Yakin saja kita jauh lebih baik dibanding negara yang seolah-olah mengaku atas nama Tuhan, padahal mereka menggunakan Tuhan atau menunggangi Tuhan untuk kepentingan dan syahwatnya sendiri. Kita jaga Indonesia, dan ini tanggung jawab kita semua, sebab ini Indonesia kita. Kitalah yang harus menjaganya. Terima kasih.